Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai Yosua yang bersama dengan generasi kedua akan meraih warisan. Ya, warisan mereka Israel itu adalah tanah perjanjian, di mana ada 7 bangsa di sana yang harus diperangi lah ya. Nah, mari kita lihat nasihat Tuhan lah ya kepada Yosua untuk bagaimana dia nanti bisa meraih warisannya itu. Ya, ini sangat penting sekali, saudaraku. Kalau kita gagal meraih warisan kita, wah, itu sangat disayangkan. Nah, mari kita melihat ini pasal 1, kita ayat 1 sampai 10, tentu kita tidak baca semuanya. Tapi ada 2 hal lah setidaknya yang kita mau renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan kepada Yosua. Yang pertama, ada 3 kali ucapan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Dikatakan di sebelumnya itu ayat 5 itu ya, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Yosua harus ingat senantiasa bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dia. Tapi Tuhan juga tahu menghadapi peperangan ya tentu tidaklah mudah begitu ya. Banyak orang jadi kecut, dari tawar hati dan sebagainya. Nah, disinilah nasihat Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan memberi nasihat kepada Yosua supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi langsung aja kita aplikasikan lah ya. Yang pertama ini, kalau warisan kita itu tentunya kepenuhan Kristus. Kita waktu gereja ketika menerima Roh Kudus di hari Pentakosta itu masih berupa panjar atau DP atau down payment. Efesus 1:14 katakan begitu. Istilah Yunani Arabon itu hanya DP aja ya. Pembayaran muka, bayar di muka begitu pembayarannya ya. Nah, jadi nanti akan diberikan sepenuhnya. Ya, nah itu diberikan sepenuhnya pada waktu kedatangan Tuhan. Ya, orang Kristen biasa bilang kedua kali. Jadi warisan kita akan kita terima, yaitu kepenuhan Kristus atau kepenuhan Roh atau glorification by faith, saudara bisa bilang begitu ya, sesuai Roma 8 ayat 19-21 itu, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan. Nah, tapi kita tahu kan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak semua orang Kristen lahir baru siap menerima warisannya itu. Ada perumpamaan-perumpamaan, misalnya gadis bijaksana, gadis bodoh, itu semua orang Kristen. Hamba yang baik, hamba yang jahat itu. Ada hamba 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Enggak semua orang Kristen itu siap menerima warisan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ya, ini makanya kita harus bersungguh-sungguh lah ya. Makanya nasihat pada Yosua ini juga kepada kita berlaku. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan menyertai kita dalam kita meraih warisan kita ini. Tuhan menyertai kita. Karenanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan menjadi tawar hati. Karena iblis ini serangannya biasa, serangan yang utama itu dia bikin orang patah semangat, membuat orang menjadi lemah ya, membuat orang jadi malas berjuang lagi ya, udah bosan dan udah kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang, kecewa dengan keadaan. Akhirnya dia tidak mau berjuang lagi ya. Nah, ini serangan yang sangat mematikan sekali ya. Jadi kalau kita gagal itu nggak apa-apa, gagal bangun lagi ya. Kalau petinju itu jatuh itu belum berarti dia kalah ya. Yang penting dia bangun lagi. Babak belur mukanya berdarah-darah pun itu belum berarti dia kalah ya. Tapi kalau dia sudah berhenti bertarung, nggak mau nyerah, itu baru dia kalah. Makanya firman Tuhan bilang kuatkan, teguhkan hatimu, maju terus ya, tempur ya, jangan lelah ya. Yang kedua nasihatnya Tuhan ini, renungkanlah terkait dengan firman Tuhan ya, supaya engkau bertindak hati-hati ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, konteks Israel itu, firman Tuhan itu, kitab Taurat ada di luar. Ya, ada di luar kan, tertulis di 2 loh batu itu. Nah, orang Israel harus mentaati itu ya. Belum lagi ada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang lainnya. Tapi kita dalam konteks yang baru, hukum Taurat kita sudah ditulis di dalam batin ya. Jadi Ibrani pasal 8 menjelaskan tuh ya, Roh Kudus menuliskan di dalam batin kita, sehingga
dalam diri kita tuh ada pengurapan. Itulah pengurapan itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Rasul Yohanes bilang juga dalam 1 Yohanes 2. Pengurapan dalam dirimu itu akan mengajarkan segala sesuatu. Engkau bisa mengetahui, bahkan Rasul Yohanes bilang engkau nggak perlu diajar sebenarnya. Yang penting ikuti aja. Ya, ikuti pengurapan dalam batin itu. Roh Kudus mau bilang kiri, kiri. Roh Kudus hari ini bilang kanan, kanan. Mau bisnis ini. Mau kerja ini. Semuanya ikutin aja, mengalir bersama dengan Kristus dalam batin. Itulah sebenarnya dalam konteks kita. Kalau Israel dia melakukan ritual karena dia agamawi, ya memang itu kan simbol kan. Jadi orang Israel ada gedung, ada bait sucinya, ada ritualnya, ada aturannya harus ini, hari Sabat lah, hari macam-macam lah. Ada 613 kalau nggak salah itu kalau orang Farisi bikin itu aturan, ya. Tapi kita dalam konteks sekarang untuk meraih warisan, kita nggak boleh ikut-ikutin aturan agamawi begitu. Memang dunia kekristenan penuh dengan aturan. Ya, setiap denominasi punya aturan. Aturan para pemimpin itu sendiri, aturan dari alirannya, aturan daripada perjanjian lama yang dikutip-kutip gitu ya, persepuluhan lah, yang buah sulung lah, duit cuma orang yang berjalan dalam aturan-aturan agama begitu dijamin nggak sampai mendapat warisan itu. Kenapa? Karena dia nggak mengentaati firman Tuhan yang di dalam batin. Ya, aturan itu luaran. Memang kelihatannya bagus ya, orang Kristen datang hari Minggu ya ibadah, kelihatannya jubah pendetanya pun apa, tapi itu aturan, itu luaran, itu agamawi ya. Jadi orang Kristen nggak harus begitu. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, jadi dan mengikutinya. Wahyu pasal 14 ayat 4 juga katakan ya mengenai buah sulung gereja, dia akan mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Ya, jadi disinilah kita harus percaya ya bahwa memang warisan itu diterima lebih dulu oleh buah sulung, yaitu orang Kristen yang sudah matang duluan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nggak semua orang Kristen sudah matang. Jadi yang sudah matang duluan, itulah buah sulung, itulah yang akan menerima warisan. Akan dipermuliakan dengan tubuh kemuliaan untuk melayani segala sesuatu. Paulus juga bilang dalam surat Galatia, seorang anak itu kalau dia belum akil balik, istilahnya dia akil balik ya, dia nggak beda dengan seorang hamba. Yang nggak bisa dia menerima warisan dari bapaknya, karena belum dewasa, belum akil balik, belum matang ya. Nah, jadi orang Kristen juga kalau belum akil balik, ya dia nggak bisa menerima warisan. Nah, biarlah semoga kita, ini sebagai penutup ya, semoga kita menerima kasih karunia, atau memang ditentukan ya, buah sulung itu Yakobus 1 ayat 18 itu ditentukan ya, Tuhanlah yang menentukan kita. Beberapa orang yang menjadi buah sulung untuk menerima warisan lebih dulu ya, yaitu ketika Tuhan datang kedua kali ya. Coba dulu ya kita baca dulu ya, barangkali ini terakhir lah ya, Yakobus 1 ayat 18 yang buah sulung itu ditentukan ya. Ini saya pakai apa ya, ini ada LA itu, sebenarnya kalau pakai ILT lebih kelihatan buah sulung, istilah buah sulungnya itu ayat 18 ya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Sebenarnya ini buah sulung ya di antara semua ciptaannya. Jadi ini dikatakan atas kehendaknya sendiri, atas penentuan Tuhan ya. Semoga kita ini termasuk ya orang-orang yang ditentukan untuk matang lebih dulu, untuk menjadi buah sulung, supaya lebih dulu kita menerima warisan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin.